Bangsal itu kan yang tidak ada di Jawa Timur kan SPN. Di SPN? Iya, kabupaten lain kan tidak ada. Apa nih Pak, dijelaskan apa tuh SPN? Wika Muda ini kan kadang belum tahu juga. SPN itu ya bagi yang anak-anak muda yang sekolah, yang SMA, yang bercita-cita menjadi polisi, ya itu bisa nanti ngelirik-ngelirik ke sana. Nanti pendidikannya di sana. Nanti. Iya. Selama 5 bulan nanti mengikuti pendidikan di sana. 95,7 Wika FM Mojokerto, radio informatif dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tata Pradita, Wika Muda, dan seperti biasa saat ini saya tidak sendirian. Saat ini saya sedang bersama orang nomor berapa ya? Kalau camat itu ya di Bangsal. Oh, nomor 2. Selamat siang Pak Abdul Rohim. Nomor 2 atau nomor 4 ya? Nanti aja lah kita bahas Pak. Pak Abdul Rohim, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya? Ini tadi, ini Pak Camatnya nih? Bukan. Oh, saya pikir tadi Pak Camatnya. Ini Pak Abdul Rohim sebagai sekretaris kecamatan, betul Pak? Betul. Pak Camatnya kemana Pak? Sedang ada kegiatan sosialisasi peraturan baru. Oke. Bangunan. Baru ada keperluan kesibukan lain ya di luar sana. Oke. Pak Abdul Rohim, apa nih yang akan kita ngomongin soal Kecamatan Bangsal ya, Wika Muda di siang hari ini. Apa nih Pak yang mau dibahas dari Bangsal nih sedikit? Mungkin dari masyarakatnya kayak gimana sih culture-nya masyarakat di Bangsal nih, baik-baik atau kayak gimana, itu dulu mungkin ya yang awal ya. Mungkin Wika Muda yang lagi nonton mungkin mau say hello sama ini Pak Abdul Rohim juga boleh ya. Warga-warga Bangsal tentunya. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan Bangsal. Iya. Saya pertama masuk Bangsal itu saya bertanya, Bangsal itu apa? Gitu. Itu tahun berapa itu Pak jenengan masuk itu? Baru tahun? Ya Oktober 2022. 22. 21. Lumayan 2 tahun ya Pak ya. Belum 2 tahun. Belum ya? Belum. Oktober misalnya bancaan masih bisa nih Pak ya. Oktober ini baru 2 tahun. Oke. Iya. Nah, di saat dengar pertama kali Bangsal itu apa? Nah, waktu itu Pak Camatnya sering kali diskusi sama saya. Kita harus bisa memberikan arti Bangsal itu apa. Ternyata beliau kita menghubungkan dengan Majapahit. Jadi Bangsal itu kan tempat, ya, menunjukkan tempat, tempat di mana orang-orang berkumpul, orang-orang bermusyawarah, orang-orang bermain atau apa itu Bangsal. Sehingga kita juga terinspirasi tema pembangunan di Kecamatan Bangsal itu sesuai dengan makna itu. Jadi kita waktu itu memprioritaskan pembangunan fasilitas-fasilitas pemerintahan, diantaranya pendopo. Jadi nggak hanya maksudnya nggak pendopo kecamatan, tapi pendopo desa, kantor kelurahan, kantor desa maksud saya, kantor desa, terus kemudian untuk pelayanan umum Pak ya. Tempat-tempat bertemu, tempat-tempat berkumpul orang-orang seperti itu. Termasuk juga infrastruktur. Jadi alhamdulillah juga mungkin sudah 90% jalan-jalan kita sudah baik. Itu terus kemudian satunya lagi itu rest area. Tapi masih dalam proses. Kan di mana itu, Pak? Kalau kemarin sudah diusulkan itu daerah Ngerowo. Iya, kan kita itu termasuk jalur alternatif Jogja Bali ya. Betul, orang tidak harus ke Surabaya, nggak harus lewat Surabaya, tapi langsung lewat Mojokerto Bangsal seperti itu. Jadi ada beberapa desa itu yang berada di jalur utama itu. Sehingga kita berpikir ya ada baiknya kalau membuat seperti itu. Rest area gitu rest area seperti itu ya. Ada 2 desa yang ada kemungkinan itu, Mojotamping sama Ngerowo. Yang bakal dibuat untuk rest area ini, Pak. Ya, dari pembicaraan kami dengan kepala desa, Bu Kepala Desa seperti itu.
Cuma ini dalam proses ya, dalam Betul. proses perencanaan. Kalau rencananya di rest area dikasih apa Pak? Apa aja Pak? Yang pasti kalau rest area itu kan ada makan, ada musola, ada tempat istirahat kan seperti itu ya. Iya. Itu. Mungkin ada yang unik lain? Unik yang lain itu ya sementara belum ada. Belum ya? Ya. Mungkin hiburan apa gitu Pak? Ya. Biar yang istirahat ini agak bosen gitu kan? Kalau sementara ya kalau malam itu banyak itu. Apa tuh Pak? Tempat nongkrong-nongkrong. Wah, di Bangsal mulai bermunculan nih Pak ya? Iya, mulai bermunculan. Itu ada di Sidomulyo ada, terus ya di mana ya? Kalau yang di dalam ada juga. Apa tuh? Kafe. Namanya. Anak muda gitu Pak. Iya, itu ada di perumahan baru. Padahal itu di dalam sekali. Iya. Jauh dari itu di Desa Kutoporong. Kalau Pak Abdul Hakim sendiri pernah nongkrong yang di mana nih? Yang di Kutoporong. Yang di Kutoporong. Karena memang suasananya nyaman. Itu buat keluarga oke. Iya, buat keluarga oke. Ada yang di outdoor, ada yang di ruangan. Itu dikelola swasta apa dari pemerintah? Swasta ya. Kalau dari pemerintah sendiri, dari Kecamatan Bangsal ada yang ngelola hal seperti itu Pak? Termasuk? Kalau sementara BUMDes. Belum ya? BUMDes. Jadi kalau kecamatan enggak. Seperti itu. Terus kemudian kita yang istimewanya lagi itu kan Bangsal itu kan yang tidak ada di Jawa Timur kan SPN. SPN? Iya, kabupaten lain kan tidak ada. Apa nih Pak, dijelaskan apa itu SPN? Wika Muda ini kan kadang belum tahu juga. SPN itu ya bagi yang anak-anak muda yang sekolah, yang SMA, yang bercita-cita menjadi polisi, ya itu bisa nanti ngelirik ke sana. Nanti pendidikannya di sana. Iya. Selama 5 bulan nanti mengikuti pendidikan di sana. Jadi, iya. Teman-teman SPN ini kalau ada juga mesti ke sini Pak. Kalau habis pas waktu pendidikan, pas masa apa gitu, ya, mereka main-main ke Wika. Gitu. Iya. Itu barusan aja kemarin pelantikan. Iya. Hari Kamis yang lalu. Iya. SPN Sekolah Polisi Nasional kalau nggak salah, benar ya Pak ya? Sekolah Polisi Negara. Oh negara. Oke, tadi ngomongin soal enak ada SPN. Apa enaknya Pak? Ya enaknya apa ya? Ya kalau saya dulu. Apa merasa aman atau kayak gimana? Ya termasuk salah satunya itu. Iya gitu ya. Salah satunya itu aman. Terus? Di antaranya ya pengalaman saya pribadi nih. Ketika malam-malam kita nginjak apa itu yang garis putih di jalan itu ya. Oke. Akhirnya dijemput sama polisi. Suruh minggir. Gitu. Nah, waktu itu kalau nggak salah saya posisi di Caruban mungkin ya. Iya. Nah, sering kali kan di sana terkenal kalau ngijak garis putih dikit gitu aja udah kena pelanggaran ya. Seperti itu. Jadi akhirnya ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol dari mana? Dari Bangsal sebelah apanya SPN. Oh ya saya dulu gini-gini. Akhirnya ya wes gak usah ditilang. Pengalaman budaya seperti itu. Iya berarti bisa dicontoh juga nih Pak ya. Iya mungkin. Meskipun saya nggak Bangsal, Bangsal Pak. Dan polisinya alumni SPN gitu ya. Jadi diingat. Oke, selain itu Pak, ada keunikan lain dari Kecamatan Bangsal nih? Ya keunikan lain mungkin yang saya lihat itu dan di wilayah kecamatan lain belum ada adalah ada tenun. Jadi pengrajin tenun tradisional. Jadi itu mungkin nanti bisa menjadi wisata edukasi bagi sekolah-sekolahan. Bagaimana proses itu bisa berlangsung. Cuma memang butuh dorongan yang kuat dari kita pemerintah daerah khususnya. Pemerintah kabupaten. Iya. Termasuk juga bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat. Support nggak Pak mereka Pak, bapak-bapak sama ibu-ibu nih Pak? Ya sepanjang ini kalau Ibu Bupati sangat support terhadap kegiatan itu. Cuma untuk bentuk supportnya seperti apa nih Pak? Bentuk supportnya itu ikut mempromosikan. Di antara kemarin itu Gus Yuk juga diajak ke sana untuk ikut mempromosikan. Luar biasa. Tenun itu termasuk juga beliaunya pada hari tertentu juga memakai tenun itu. Iya. Luar biasa. Iya. Dan mereka juga kita arahkan juga dari instansi yang terkait juga mengarahkan untuk membuat motif yang khas Mojokerto. Jadi mereka sudah memproduksi tenun-tenun yang bermotif Surya, lambang Surya, terus kemudian yang city brandingnya Mojokerto itu juga sudah membuat.
Seperti itu. Tinggal mungkin pengembangannya kan kalau hanya untuk baju saja barangkali kurang. Jadi untuk yang lainnya, misalnya apa tuh Pak? Termasuk yang sudah produksi itu untuk tas. Ya, tas. Jadi kan divariasi batik gitu ya? Ya, divariasi tenun itu. Iya. Kalau support yang kurang mungkin dari pemerintah apa? Bisa diungkapkan di sini, Pak? Ya, yang saya harapkan itu yang dari Bapak Ibu yang terhormat DPR itu ya. Pak. Karena beliau-beliau itu kan sering melancong sana-sana kunjungan kan gitu ya. Itu kan bisa beliau-beliau itu membawa yang khas itu tadi. Betul, memperkenalkan di sana-sana ya. Memperkenalkan di daerah lain kan gitu. Kalau atau menerima kunjungan kan betul. Ketika mereka menerima kunjungan kan juga bisa dihadiahkan souvenir. Ya, Oke, kalau kita ngomongin tadi Bu Bupati sudah pakai tenun ya atau batik khas tenun. Batik, tenun. Tenun. Yang dibikin teman-teman di Bangsal. Iya. Kalau Pak Abdul Rahim sendiri sudah punya atau malah suka bikin suka pakai nih kalau di rumah atau jangan-jangan nggak punya nih muda-muda. Ini gini ceritanya, ada ceritanya. Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Saya sudah, kalau Nyonya kan kebetulan juga di Disperindak ya, paling ngomong pribadi paling. Juga termasuk pembina di situ ya. Kemarin sudah pesan kita 2. Dua, kata terus nulis. Jadi yang satu ini yang jatah saya dipinjam, akhirnya saya belum sempat bikin bajunya. Nah nanti mungkin setelah inilah. Tapi kalau yang Nyonya sudah bikin. Sudah bikin. Berarti punya 2 Nyonya ini. Kan tadi dapat 2, satunya dipinjam Nyonya. Yang satunya itu dipinjam Nyonya untuk orang lain gitu loh. Belum dapat gantinya ini saya. Ini jangan sampai nggak dapat gantinya nih Pak. Sudah menggembor-gemborkan tapi nggak ada sendiri. Ya. Oke. Kebetulan saya dulu gini Pak juga. Saya dulu itu kan sempat bertugas di tempat yang memang banyak pengrajin tenun ya. Itu di Nusa Tenggara Timur. Nah, coba beliaunya itu juga saya kasih masukan kira-kira kalau kita belajar dari sana itu kan tenun itu kan ada yang dipakai untuk selendang, dipakai untuk tas apa ya namanya? Lupa saya namanya. Tas itu terus kemudian ya termasuk baju, seragam itu. Jadi kalau mau berkembang ya memang harus banyak ini jenis macam produknya. Betul. Seperti itu. Apa tadi kalau tadi dibawa nih barangnya nih, kita bisa tontonkan ke Wika Muda nih biar tahu nih. Sayang ini. Iya, sayangnya nggak bawa. Kalau bawa habis tontonkan saya bawa pulang Pak. Oke, untuk tenun sendiri nih sudah sampai pasarnya sampai jauh, sampai kemana Pak? Untuk mungkin distribusinya atau penjualannya atau orang mengenal lah seperti apa? Ya itulah makanya kan itu masih butuh dorongan, butuh dorongan dari kita selaku pemerintah daerah. Kalau tanpa itu kayaknya ya berat juga karena sekarang dengan harga yang sama dari produk-produk luar itu kan lebih murah itu ya. Orang cari murahnya gitu ya. Tapi tidak mencari khasnya. Mungkin yang akan lebih bisa memberikan manfaat itu kalau dijadikan wisata edukasi. Itu lebih. Sementara memang belum hanya ya makanya kita coba untuk mengarahkan ke sana. Cuma memang tempatnya agak sulit untuk diakses. Bukan diakses. Tempatnya itu sempit. Maksudnya tempat produksinya. Jadi memang kalau untuk wisata edukasi butuh agak lebar ya Pak ya. Iya, jelas untuk gimana cara bikinnya dan lain-lain buat anak-anak sekolah nih biar tahu gitu ya. Oke. Selain tenun Pak, ada lagi yang unik sebelum kita masuk ke pemerintahan untuk gimana apa yang melayani masyarakat? Ada lagi nih dari Bangsal nih yang unik nih apa nih? Wisata. Kalau wisata ya masih rata-rata ya. Masih rata-rata ya. Masih rata-rata saja ya. Iya. Okay. Kalau di kecamatan lain kan mungkin ada Bencirang, ada Bangsal nggak kebagian nih Pak ya. Jadi harus bikin sendiri nih. Kalau lain kan dapat warisan dari alam nih Pak ya, tinggal polos dikit gitu ya. Iya. Memang yang itu tadi Bangsal itu
wilayahnya relatif datar, terus Hmm. kemudian apa namanya aksesnya juga tidak terlalu sulit, Oke. amat sangat mudah. Yang banyak itu memang ya kalau masyarakat itu usahanya di makanan. Oh, kebanyakan orang di Bangsal itu Ya, di sektor makanan ya, Pak ya? ya. Jadi Oke, makanan. termasuk Rambak yang sudah kita banyak Ya. tahu di Bangsal ya. Kalau kita lewat aja udah tahu gitu Kalau ya. dulu zamannya SPN masih apa itu ya banyak pengrajin sepatu. Pengrajin sepatu apa Iya, ikat iya. pinggangnya polisi itu ya. Oh gitu. Ya, tapi kayaknya sudah bergeser. Tapi Oke. yang sepatu masih ada, yang pengrajin sepatu kulit itu masih ada. Iya, iya. Cuma nggak banyak. Nggak sebanyak dulu ya, Pak ya? Terus Betul. kemudian memang apa namanya yang agak sulit bagi kita mungkin rata-rata ya permasalahannya itu untuk memunculkan merek itu. Iya. Jadi mereka nggak mau ngurus merek sendiri. Yang ada sepatu di Bangsal itu ada istilahnya apa namanya bukan pengepul ya. Apa, Pak? Pokoknya barang itu dikirim ke sana atau dimereki sana gitu loh. Oh iya, seperti iya, itu. iya. Jadi nggak punya merek sendiri. Iya, iya, itu iya. yang kemarin sempat kita datangi, saya suruh ngurus merek nggak mau karena dia sudah punya langganan yang menampung produksinya itu di daerah dia produksi aja. Flores. Iya, dikirim iya. ke Flores. Flores yang bikin nama sendiri. Iya, gitu ya. ada. Oke. Itu sepatu kulit itu. Mungkin untuk ngurusnya mungkin ribet atau apa? Enggak, Pak? Enggak sih. Enggak ya. Enggak. Rata-rata mereka itu takut pajak. Kemarin teman-teman pajak datang ke sini, Pak. Coba tanyain kok sampai takut kenapa gitu. Seperti itu. Oh iya, iya. Dan iya, memang iya. kita berulang-ulang menyampaikan juga. Terus sempat juga kita kumpulkan masyarakat pelaku usaha itu Iya, iya, UMKM di ya. kecamatan ya, pelaku usaha di kecamatan itu. Kita mendatangkan juga dari perizinan, dari kantor Pratama, juga dari perindustrian. Oh, teman-teman pajak datang juga? Iya, dan mereka juga sudah menjelaskan sejelas-jelasnya saya rasa. Dan juga memberikan apa namanya mau memfasilitasi, yes. Dibantu lah. Dibantu. Kalau mau ngurus NBW kolektif kita akan datang seperti itu. Udah baik juga ya. agak susah. Mungkin gini masalahnya juga tiap tahun harus buat laporan gitu ya. Kalau nggak buat laporan kan kena Iya. syarat. Jadi mending kirim aja lah, beres. Pulang bawa duit. Oke, cukup Pak keunikannya. Cukup ya? Cukup. Oke, kita coba bergeser ke pemerintahan sedikit Pak ya, di kecamatan. Iya. Sebenarnya apa sih Pak kerjaan teman-teman nih kalau di kecamatan ini apa sih? Iya. Gitu ya. Ngapain aja sih? Gitu. Kita kan orang awam ini kan nggak tahu gitu kan. Tapi kamu udah juga nih nonton. Iya. Perhabisnya kecamatan itu punya dua fungsi utama, yaitu fungsi koordinasi. Dan fungsi pelayanan ya. Betul. Fungsi koordinasi berarti dia mengkoordinasikan seluruh instansi pemerintah yang ada di tingkat kecamatan. Betul. Pelayanan ya, banyak pelayanan. Apa nih Pak? Yang baru dilimpahkan kecamatan itu Adminduk, administrasi kependudukan. Seperti itu. Nggak jadi satu di Dispenduk itu? Kalau awalnya kan petugas Dispenduk yang ke kecamatan. Nah, setelah ada ini peraturan bupati yang baru itu pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat itu Adminduk sudah diserahkan ke kecamatan sebagian tapi karena memang ada beberapa hal ketika ada kendala ya tetap kita disarankan urusan itu tetap ke Dispenduk. Ke Dismukcapil. Ya. Seperti ada beberapa urusan misalnya apa namanya ketika orang minta akte kematian sementara data yang bersangkutan tidak ada sama sekali kita kan nggak bisa memberi solusi ya. Langsung aja lempar pusat. Bukan masalah karut tadi kemenangan kan kita juga akses terbatas. Betul. Seperti kemarin juga ada yang minta apa namanya sama kayaknya akte kematian juga. Kematian itu
Sementara penduduknya ini sudah yang keluarganya sudah pindah ke tempat lain. Kita cek di data di aplikasi itu, di sini sudah hilang, tapi di sana juga belum masuk kan gitu Pak. Sehingga akhirnya ya udah Pak, yang punya akses ke pusat ini karena di Dukcapil gitu. Jadi kita arahkan ke sana. Di Spenduk ya. Iya. Apalagi Pak, pelayanan apa lagi nih yang dilakukan di kecamatan? Pelayanan yang lain ya mungkin sama dengan kecamatan yang lain itu berupa rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi ya, seperti itu. Terus kemudian bisa berupa surat-surat legalisir, surat keterangan waris dan lain-lain. Banyak soalnya. Kalau kayak gitu Pak, nih biar masyarakat juga tahu, sebenarnya gratis nggak sih Pak? Atau memang ada biaya tersendiri, termasuk admin duk tadi, termasuk ngurus waris tadi yang jenengan sebutkan, akta kematian dan lain sebagainya. Ini gratis nggak sih Pak? Yang jelas terkait dengan admin duk gratis. Admin duk, itu bikin apa Pak? Biar makin jelas, KTP. Kalau KTP memang kita belum bisa cetak ya, cetaknya tetap di Capil. Kita proses inputnya saja. Kemudian nanti yang proses cetaknya di Capil. Kalau akte kelahiran, akte kematian, terus pindah datang, pindah keluar, itu bisa kita. Jadi itu gratis? Gratis. Waris ini ada pembayaran? Ya gratis juga sebenarnya. Sudah terpancing ini saya. Saya nggak tahu. Sebenarnya gratis juga. Berarti kalau saya camat saya berani ngomong. Habis pulang gitu kan? Ngomong apa? Awas keliru ya. Berarti gratis apa enggak Pak? Yang bener nih Pak? Enggak tahu saya. Enggak tahu ya. Karena enggak nanganin atau kayak gimana Pak? Itu ada yang menangani khusus ya. Karena memang terkait waris itu kan bukan hal yang mudah ya. Bukan hal yang mudah karena apa? Suatu saat ketika misalnya kita kan nggak tahu gugatan gitu. Benar nggak ini yang datang ini adalah ahli waris semua atau ada yang ditinggal atau tidak kan gitu kan nggak tahu. Hanya berdasarkan pengakuan yang datang ke kita kan gitu ya. Nah, suatu saat ketika ada yang tandingan ya. Ada orang lain yang mengaku itu, terus dia merasa ditinggal, terus akhirnya menuntut kepada ya juga dipanggil juga yang ini. Yang ngurusi ini teman ya? Karena saya dulu pernah juga ketemu dengan permasalahan seperti itu. Ketika saya di inspektorat dulu ya. Ada mantan camat kebetulan sudah pensiun juga. Ada panggilan dari pengadilan. Karena masalah itu ada sertifikat ganda dan lain sebagainya. Karena itu tadi permasalahannya, jadi kita tidak tahu sebenarnya. Nah, pernah juga saya di kelurahan seperti itu. Akhirnya kan kita harus pandai-pandai membuat bahasa ya di yang ada di keterangan waris itu. Yang intinya kita itu kan berdasarkan kesaksian mereka. Jadi kita nggak tahu sendiri memang itu. Mungkin yang tahu yang ngomong waris itu. Jenengan lho Pak yang ngomong dulu loh. Enggak kan bisa menyampaikan terkait dengan pelayanan ya. Pelayanan di kecamatan termasuk diantaranya itu adalah pemberian keterangan waris, terus kemudian surat keterangan tidak mampu tadi itu ya. Itu terus kuasa enggak Pak ya? Sama aja tadi satu sama waris tadi. Kuasa itu saya lupa ya. Surat kuasa apa ya? Surat keterangan yang mesti kalau biasanya adik-adik kita yang mau daftar polisi, tentara kan gitu kan mesti kan kita mereka minta ke kita minta surat keterangan seperti itu. Kalau itu gratis Pak ya? Iyalah. Nah, harus dengan tegas. Iya. Iya. Kalau tadi agak kurang tegas juga mana. Kalau kurang tegas kita minum dulu lah. Mungkin Bapak grogi karena haus nih. Iya. Ini groginya karena saya nggak tahu urusannya.
Takut salah ngomong Pak ya, karena nggak ngurusi. Iya, gitu. Nah, ini kita minum dulu Pak, masa Pak. Ini iya, Mas. bisa melegakan tenggorokan kalau haus-haus Pak. Ngomong Pak, diminum dulu Pak. Ini produknya siapa ini? Perumdam. Oh, Perumdam ya. Iya. Ini bisa kalau beli di mana ini? Wah. Belum tahu saya ini. Nah, nanti mungkin ada tulisan di bawah ini ya. Bisa termasuk sponsor ya ini. Iya. Nanti kalau di kecamatan bisa dikasih ini Pak ya. Alhamdulillah. Ya kebetulan saya kemarin juga ikut launchingnya ini. Di kabupaten ya Pak? Iya. Betul sekali. Oke, terus Pak, cukup pelayanan tadi. Terus selama jenengan dari 2000 berapa Pak tadi? Dari sekretaris di kecamatan itu ada keluhan apa sih Pak? Kebanyakan dari masyarakat Bangsal sendiri. Ada problem apa sih? Atau mungkin sudah puas atau belum puaskah dengan pelayanan yang ada di Bangsal atau kayak gimana? Kalau selama ini pelayanan menurut survei ya, ya bagus-bagus saja sih. Positif aja ya. Ya. Dan sebelumnya itu kan sebelum Adminduk dilimpahkan ke kecamatan itu memang tidak begitu banyak pelayanan. Jadi sehari itu ya sedikit lah, paling 10 itu sudah banyak itu. Tapi sejak pelimpahan itu otomatis sudah banyak. Semakin banyak ya. Semakin banyak pelayanan. Kalau kecamatan lain nih udah mulai online nih Pak. Bangsal udah online apa atau kayak gimana nih? Online yang mana itu? Untuk pengurusan surat-surat menyurat Adminduk dan lain-lain mungkin kan bisa biasanya WA gitu ya. Iya. Biar lebih cepat katanya. Kalau teman-teman di Bangsal nih gimana nih ngelolanya nih? Ya. Kalau menurut saya itu kan cepat bukan berarti tepat. Bisa yang lambat itu yang baik, yang tepat ini. Maksud saya gini, maksud saya itu masyarakat itu juga perlu tahu bagaimana ya aktivitas kita selaku ASN yang ada di kecamatan. Betul. Jadi kalau misalnya ngambil pulang, wah kan nggak tahu kita. Tak kenal, tak sayang. Jadi memang kesempatan kita untuk bersosialisasi dengan seluruh warga di wilayah kecamatan seperti itu. Tapi memang ada hal-hal yang memang dibutuhkan cepat ya. Di antaranya tadi SKTM. SKTM itu karena biasanya orang yang minta pelayanan itu keluarganya sudah berada di rumah sakit dan butuh segera penanganan. Sehingga harus dilayani dengan cepat. Nah, salah satu upaya kita itu ya itu bisa di-online kan. Memang kendalanya masih pada tanda tangan yang belum digital ya. Tanda tangan kepala desa belum digital. Tapi mungkin masih bisa diupayakan karena memang sebenarnya sudah dari Kominfo kemarin sudah difasilitasi untuk itu, cuma responnya masih belum maksimal seperti itu. Jadi kalau itu bisa dua-duanya digital, tanda tangan Pak Camat digital, tanda tangannya kepala desa digital kan sudah bisa langsung cepat ya. Pak Camat nggak ada di tempat bisa langsung dapat dari mana aja. Iya seperti itu. Karena masih kendalanya di desa yang itu. Tapi kita upayakan karena untuk pengurusan KIS atau apa namanya itu, itu kalau nggak salah, setahu saya itu jam 11 sudah tutup karena memang mereka di Dinkes itu butuh merekap ya. Iya betul. Merekap dan nanti sore baru bisa keluar itunya surat yang diminta itu. Seperti itu. Termasuk juga yang lainnya akte kelahiran dan kematian. Itu memang beberapa waktu lalu itu terjadi permasalahan terkait dengan akte kematian di mana penerima bantuan biasanya yang bermasalah di penerima bantuan ini orangnya tidak ada, sudah meninggal tapi masih dinyatakan hidup. Masih ngalir terus nih Pak bantuannya. Iya, sehingga kemarin menjadi temuan itu akhirnya diperiksa dan sekarang ini kita proses untuk pengurusan kolektif untuk
akte kelahiran dan kematian. Oke. Gitu. Yang mengalir belum, terus masih mengalir, diterima siapa, Pak? ahli warisnya mungkin ya. Oh. Iya. Ahli Tapi akhirnya warisnya. sekarang udah selesai, di stop, Pak? Atau kayak gimana? Sudah. Beres, Pak, ya? Jadi sudah diklarifikasi, sudah. Gitu. Cuma memang ke depan kan memang harus seperti itu. Artinya ketika orang meninggal itu harus diuruskan akte kematiannya. Karena kalau nggak seperti itu, datanya akan tetap dinyatakan hidup. Itu. Oke. Pak, terakhir nih ya, sebelum break atau selesai. Harapannya, Pak, terakhir. Harapannya untuk teman-teman di kecamatan sendiri, petugas-petugas di kecamatan, sama harapannya untuk masyarakat di Bangsal apa nih, Pak? Monggo, silahkan. Ya, terima kasih. Sebagai closing statement. Closing statement. Penamari. Jadi memang koordinasi itu sangat penting. Iya. Sangat penting. Ketika satu orang tidak paham, yang lainnya paham, nanti akhirnya nggak nyampe seperti itu. Dan kita sudah laksanakan itu tiap bulan, melaksanakan koordinasi pertemuan sesuai dengan isu yang berkembang. Isu yang berkembang. Jadi misalnya ini musimnya tawuran antar perguruan pencaksilat. Itu kita kumpulkan mereka. Di Bangsal ada banyak juga ya, Pak ya? Yang mulai ada. Jadi, ada berapa perguruan itu, Pak? Banyak ya? Nggak apa ya? 4 atau berapa. Oke. Ya. Terus kemudian fungsi koordinasi itu harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Untuk menjaga kondisivitas di kecamatan. Juga termasuk memang kelemahan kita itu terkait dengan data ya. Data kita itu memang seringkali ada beda. Ada selisih atau beda, sehingga dengan koordinasi itu kita bisa mensinkronkan antar penyedia data seperti itu. Oke. Untuk himbauan untuk masyarakatnya di Bangsal atau harapannya? Ya. Yang jelas memang harus kita selalu bekerja sama. Bekerja sama. Jadi antara aparatur di tingkat desa, di tingkat kecamatan dan masyarakat harus guyub rukun untuk sama-sama membangun kecamatan Bangsal yang lebih baik. Gitu. Cukup, Pak? Karena memang kita punya potensi yang besar sebenarnya. Tadi yang saya sampaikan bahwa beberapa desa di Kecamatan Bangsal itu berada di jalur alternatif. Betul. Jogja, Jakarta ke Bali dan sebaliknya. Iya. Itu bisa kita manfaatkan untuk peningkatan perekonomian di wilayah Kecamatan Bangsal. Betul. Dan itu rencana akan segera dibangun. Amin ya. Amin. Kalau disetujui. Amin. Cukup, Pak? Cukup. Ya, Bika Muda, akhirnya tuntas sudah ya ngobrolan kita mengenai Kecamatan Bangsal yang luar biasa. Banyak keunikannya tadi, dan semoga rencana kerja di tinggal beberapa bulan ini tahun 2023 semoga segera terrealisasikan ya, Pak ya. Oke, akhir kata saya Tato Pradita pamit. Sampai jumpa lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.